Bayangkan kalian sedang berdiri di tepi pantai pada malam hari yang sangat gelap. Kalian hanya melihat lampu-lampu kapal di kejauhan, titik-titik cahaya kecil yang menari di atas ombak. Secara alami, kalian berasumsi bahwa kapal itulah satu-satunya benda yang ada di sana saat itu. Namun, tanpa kalian sadari, saat kalian mencoba untuk menghitung berat air berdasarkan cahaya kapal tersebut, hitungannya tidaklah masuk akal. Kapal-kapal itu bergerak seolah-olah mereka ditarik oleh arus raksasa dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berat, namun tidak terlihat oleh kalian. Sesuatu yang mengisi seluruh samudra. Inilah posisi umat manusia saat ini dalam memahami alam semesta kita. Selama ribuan tahun, kita melihat ke arah langit dan mengira bahwa bintang, planet, dan nebula adalah segalanya. Bahkan, manusia membangun sebuah teleskop tercanggih, mulai dari Hubble hingga James Webb, hanya untuk menyadari satu kenyataan pahit. Semua keindahan yang kita lihat itu hanyalah debu kecil di permukaan samudra yang luas dan tak terlihat. Selamat datang di misteri terbesar dalam sejarah sains. Materi gelap atau dark matter. Ia ada di ruangan di mana tempat kalian duduk sekarang. Ia akan menembus tubuh kalian setiap detiknya. Dan tanpanya, bisa saja galaksi kita saat ini yaitu Bima Sakti akan hancur berkeping-keping. Maka hari ini, kita akan menyelaminya. Mulai dari tambang emas tua yang berada di perut bumi hingga tepian alam semesta kita, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyusun realitas kita. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Astronomi agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya teman-teman, karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Astronomi untuk terus berkembang. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Untuk memahami sebuah materi gelap, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana benda bisa bergerak. Sejak zaman Isaac Newton, kita tahu sebuah aturan sederhana, yaitu semakin jauh sebuah objek dari pusat gravitasi, maka semakin lambat juga ia akan bergerak. Lihatlah tata surya kita saat ini. Seperti Merkurius berlari kencang karena ia dekat dengan matahari. Sementara Neptunus yang berada di tepian bergerak sangat lambat. Ini cukup logis. Gravitasi akan melemah seiring jarak. Namun, pada tahun 1933, seorang astronom eksentrik bernama Fritz Zwicky menemukan sesuatu yang mustahil saat mengamati gugus galaksi Coma. Zwicky bukan astronom biasa. Ia dijuluki si jenius yang kasar. Ia menggunakan teorema virial untuk menghitung massa gugus tersebut. Ia menghitung cahaya galaksi, kemudian ia menghitung kecepatan gerak mereka. Hasilnya mengejutkan. Galaksi-galaksi itu bergerak 400 kali lebih cepat dari yang seharusnya. Mereka seharusnya terlempar keluar dari gugusnya seperti penumpang yang terlempar dari komedi putar yang berputar terlalu kencang. Zwicky menyebutnya Dunkelmetrie, namun ia diabaikan. Baru sekitar 40 tahun kemudian, Vera Rubin membuktikannya sendiri melalui galaksi spiral seperti Andromeda. Menggunakan spektrograf, ia melihat kurva rotasi yang datar. Bintang di pinggir galaksi itu bergerak sama cepatnya dengan pusatnya. Secara hukum fisika, galaksi tersebut seharusnya terbang tercerai-berai, kecuali ada halo massa tambahan yang membungkus galaksi tersebut. Penemuan Rubin mengubah segalanya. Alam semesta yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari massa yang sebenarnya ada. Mari kita bicara detail secara sains. Apa sebenarnya materi gelap ini? Mari kita mulai dengan apa yang bukan materi gelap. Bukan awan gas atau debu. Jika materi gelap adalah awan gas, ia akan menyerap cahaya bintang, tapi ia transparan. Bukan juga antimateri. Antimateri akan meledak saat bersentuhan dengan materi biasa. Materi gelap tidak melakukan hal itu. Bukan juga lubang hitam biasa. Eksperimen MESIO atau Massive Compact Halo Objects membuktikan bahwa tidak ada cukup banyak lubang hitam atau planet mati untuk menjelaskan 85% massa semesta. Ilmuwan menyebutnya non-baryonik. Ia tidak terbuat dari proton atau neutron. Ia tidak memantulkan cahaya karena tidak memiliki interaksi elektromagnetik. Kandidat terkuat adalah WIMPs atau Weakly Interacting Massive Particles. Bayangkan partikel berat yang bisa menembus dinding beton setebal 1 tahun cahaya tanpa adanya hambatan. Setiap detik, miliaran WIMPs menembus tubuh kalian tanpa menyentuh satu atom pun. Selain WIMPs, ada juga aksion atau partikel super ringan yang mungkin membentuk gelombang di seluruh semesta. Jika kita berhasil menemukan salah satu dari mereka, itu akan menjadi penemuan terbesar setelah atom. Bagaimana kita yakin ia ada? Jawabannya, lensa gravitasi.
Menurut relativitas Einstein, massa membengkokkan ruang waktu. Seperti bola bowling di atas kasur, cahaya yang lewat di dekat massa besar akan melengkung. Astronom melihat cahaya galaksi jauh terdistorsi oleh sesuatu yang tak terlihat di depannya. Kita bisa memetakan materi gelap hanya dengan melihat distorsi cahaya ini. Lebih jauh lagi, materi gelap adalah perancah alam semesta. Sesaat setelah Big Bang, ia mulai menggumpal lebih dulu karena tidak terpengaruh tekanan cahaya. Gumpalan inilah yang menarik gas hidrogen untuk memadat menjadi bintang pertama. Tanpanya, galaksi tidak akan pernah terbentuk. Kita melihat ini dalam Cosmic Microwave Background atau CMB, gema Big Bang yang menunjukkan distribusi materi gelap di awal waktu. Tanpa materi gelap, kita tidak akan pernah ada. Bahkan, ada bukti dari gugus peluru atau bulat cluster. Saat dua gugus galaksi bertabrakan, gas biasa atau materi terlihat melambat karena gesekan, namun materi gelap terus melaju tanpa hambatan. Ini adalah bukti nyata bahwa materi gelap adalah zat fisik, bukan sekedar kesalahan rumus gravitasi. Perburuan sedang berlangsung. Di bawah pegunungan Gran Sasso di Italia dan tambang emas South Dakota, para ilmuwan membangun detektor xenon cair ribuan meter di bawah tanah. Mereka bersembunyi dari sinar kosmik, menunggu satu kilatan cahaya kecil jika partikel materi gelap menabrak inti atom xenon. Eksperimen seperti LUX ZEPLI adalah upaya terakhir kita untuk menyentuh sang hantu. Ada juga teori MON, Modified Newtonian Dynamics, yang berpendapat kita tidak butuh materi gelap, melainkan butuh hukum gravitasi baru. Namun bukti observasi lebih banyak mendukung keberadaan zat misterius ini. Kita berada di ambang revolusi ilmiah. Memahami materi gelap adalah kunci memahami takdir akhir alam semesta. Apakah ia akan terus mengembang selamanya, atau mungkin akan runtuh kembali? Mungkin saja, materi gelap adalah pengingat bahwa kita belum tahu segalanya. Kita merasa sudah menaklukkan bumi, namun kita bahkan belum memahami 85% fondasi semesta. Tapi itulah keindahan sains. Kita mencari karena kita tahu ada sesuatu yang indah yang menunggu untuk ditemukan di luar sana. Kita adalah bagian kecil dari simfoni besar, belajar mendengarkan musik dari instrumen yang tidak bisa kita lihat. Dan pada akhirnya, perjalanan kita mengungkap materi gelap membawa kita pada sebuah kesadaran yang rendah hati. Selama berabad-abad, kita menganggap diri kita adalah pusat dari segalanya. Kita mengira atom-atom yang membentuk tubuh kita, gunung-gunung yang kita daki dan lautan yang kita seberangi adalah substansi utama alam semesta. Namun sains telah menjatuhkan ego kita sekali lagi. Kita sekarang tahu bahwa kita hanyalah minoritas kecil. Kita adalah anomali bercahaya di tengah samudera kegelapan yang maha luas. Materi gelap bukan sekedar angka dalam rumus fisika. Ia adalah pelukan tak terlihat yang menjaga integritas rumah kita, galaksi kita. Mungkin kita belum berhasil melihat atau menyentuh satupun partikelnya hari ini. Mungkin detektor di bawah tanah sana masih membisu. Namun pencarian ini membuktikan satu hal tentang spesies manusia, bahwa kita adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan kegelapan. Kita adalah cahaya kecil yang mencoba menerangi misteri yang tak terhingga. Setiap kali Anda menatap langit malam dan melihat ruang hitam di antara bintang-bintang, jangan lihat itu sebagai kehampaan. Lihatlah itu sebagai panggung megah yang sedang bekerja keras menopang segalanya. Kita mungkin hanya debu di permukaan samudra, tapi kita adalah debu yang berpikir, yang bisa bertanya dan yang berani mencari jawaban. Materi gelap mengajarkan kita bahwa apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, dan apa yang belum kita ketahui adalah alasan mengapa kita terus melangkah maju. Terima kasih telah menemani perjalanan kilas astronomi. Teruslah melihat ke atas, teruslah bertanya, karena di luar sana masih banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di video lainnya.